Samsung udah support dengan SmartThings. Even the user sometimes doesn't know that he or she wants that gitu kasarnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari situ ya inovasi Samsungnya yang tadi itu, kita ngikutinnya secepat itu. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi kita di DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, teman kolaborasi kita dari awal, yaitu Mas Livano Yudhistira. Nah, sebenarnya jadi pertanyaan, siapakah Mas Livano ini? Silakan waktu dan tempat kita persilakan Mas. Memperkenalkan diri. Siap. Perkenalkan diri secara general aja ya. Nama saya Livano Yudhistira dari PT Samsung Electronics Indonesia untuk divisi air conditioning. Jadi di sini juga Ibenda Design Hub sebagai collaborating partner dengan Bu Mira dan Pak Ren di sini. Luar biasa. Jadi Mas Livano ini spesialisasi untuk membuat kenyamanan ya. Comfort maker. Apa tuh kenyamanannya tuh harus dijelasin. Kenyamanan thermal tentunya ya. Tapi ini yang keren mungkin berbeda dengan brand-brand yang lain gitu ya. Gua merasa bahwa nyamannya bukan cuma thermal tapi visual ya nggak? Nah mungkin kalau nanti bisa dilihat di YouTube kita tuh selalu menjanjikan ada lihat di YouTube tapi nggak ada brandnya tapi nanti kita masukkan. Mas Livano, sebelum kita ngomongin lebih detail lagi ya, saya dan Mira ini kan berteman juga udah lumayan lama dan akhirnya berkolaborasi. Kemudian kita mengajak Samsung gitu ya untuk jadi teman kolaborasi juga gitu ya. Nah boleh nggak diceritain kenapa sih mau diajak sama kita? Kenapa sih mau diajak sama kita? Kenapa? Kalau jawabannya sih untuk kenapa mau, yang pertama karena waktu itu datang ke kantornya Mas Ren, lalu ditodong ya. Oh lu nodong. Kita kan spesialisasi penodong. Enggak sih, waktu itu jadi kita main ya waktu itu ke kantornya Pak Ren ya. Di sana kemudian ngobrol-ngobrol, di situ itu aku ngelihat kayak yang there is this untapped potential di Samsung Electronics, terutama di bagian divisi AC, yang sebenarnya kita bisa kolaborasi lebih jauh kalau misalnya kita memadukan energi kita di interior design sama arsitektur. Gitu. Dan akhirnya waktu itu kita ada internal discussion juga dan mereka agree dari manajemen kita lah kasarnya. Dari situ baru kita oh ya udah deh gimana nih kita mau collab sama Benda Design Hub gimana? Nah kita baru dari situ diskusi berikutnya. Padahal waktu itu ketemunya Benda Design Hub belum ada. Baru konsep ya. Baru konsep dan itulah kenapa kita coba ajak Samsung, kenapa enggak gitu kan untuk berkolaborasi, karena bisa jadi bukan cuma di sini tapi nanti di project-project kita yang lain. Sama kayak gua sama Mira dulu awalnya juga kita belum pernah berkolaborasi dalam project. Ngopi-ngopi dulu, kenalan dulu gitu ya. Gosip dulu panjang, ngomongin orang, ngomongin proyek enggak ya. Harus di highlight. Tapi dari situlah sebenarnya chemistry itu terbangun, karena bagaimanapun gue dan Mira dalam membangun Benda Design Hub dan membangun jejaring kita gitu ya, itu selalu based on chemistry ya Mir ya. Di situ sih mulainya. Nah, oke, kita udah bilang tadi bahwa ini Mas Livano ini comfort maker ya, spesialisasinya gitu. Kenapa sih Mas, boleh diceritakan ya, kalau kita ngomongin soal tadi ya, desain gitu kan, interior design, arsitek. Nah, positioningnya Samsung Electronics terutama di divisi Mas Livano itu di mana sih bisa mensupport kita lebih jauh? Nah, ini diskusinya kita bisa bilang agak spesifik, agak lama. Jadi mungkin bisa ditambahin pakai Indomie 3 biji di sini. Kita ngobrolnya bisa panjang nih. Masak pesan. Ya, coba tahu gorengnya keluarin dulu. Silakan Mas. Simple gini sih. Saya udah saya lagi. Aku ya. Aku banget. Ya, biar enak. Gue ya. Aku udah lama di dunia AC, kurang lebih dari 2016 akhir lah kurang lebih udah berkecimpung di dunia AC. Dan selalu ini
Dan selalu melihat bahwa AC itu penting ya dalam project ya. Itu apalagi terutama ya di kota ini, di negeri ini tropis ya, negeri yang tropical weather. Kalau kita ketinggalan tepung sama telur dalam mobil, besoknya udah mengembang gitu kan dasarnya. Besoknya jadi gehu ya. Jadi di situ aku ngeliat potensi kalau semua itu pasti butuh air conditioning. Gitu. In any terms air conditioning kan kita sebenarnya dari bahasanya sendiri we condition the condition of the air gitu. To meet a certain comfort yang tadi mungkin Pak Ren bilang. Problemnya adalah aku selalu nemu ada satu friction and it's a constant friction antara AC which is kita ngomongnya lebih ke arah engineering gitu kan sama function ya di mana itu selalu friction dengan design aesthetical value-nya tuh kok kenapa ya sering banget yang dulu itu kita sempat sebelum saya di Samsung gitu bisa bilang ya sering ada kontroversi atau mungkin konflik di mana bilangnya mau fungsi ya fungsi, mau desain ya desain, pilih satu. Aku tuh ngelihatnya gini, kenapa sih ini nggak bisa ada satu bridge, satu why it's always form or function? Kenapa nggak bisa form and function? Nah, ketika ngeliat kayak gitu, and this will be a very in-depth insight dari aku sendiri. Kalau misalnya, I want to be that bridge between form and function. I want to have a harmony between form and function. Because I understand those who create air conditioning, AC, engineers yang bekerja di sana, they have their own pride. At the same time, designers, architects, interior designers juga they have their own pride gitu. When these two pride collapse gitu kasar berantem, heatnya kan panas jatuhnya di situ ya, dan kadang cenderung malah jadi non-soluble and no solution at all gitu kasarnya. The way I see it, Samsung provides exactly that bridge lah. Yang bisa mengakomodir menjembatani dua masalah tadi ya. Karena kalau misalnya aku boleh jujur dari sisi kita ngomongin engineering deh Pak ya. Kita jujur aku sendiri juga an engineer gitu kan. Within Deutschland kan. Wah, sorry ya, kita jadi sama-sama dulu di Jerman. Silakan, kita mau teruskan dalam bahasa apa ini? Iya, nggak usah deh. Aku udah lupa banyak kata-katanya sama pendengarnya. Oke, next. Jadi dengan kondisi engineering gitu, kalau kita ngomongnya pure engineering, semua rumah bentuknya akan kayak pabrik. Karena betul. Iya kan Pak ya. Karena pabrik was designed in a very engineering way. Orang jalan dari toilet ke stationnya itu dihitung per detik per langkah. Sedangkan home needs to feel like home. Home is where you get back to, get a good rest, get sleep. Ya pokoknya bisa leye, enak, rumah nyaman. Rumah itu di mana hati berada ya. Pengen pulang. Oke. Terus? Jadi ya dengan kondisi seperti itu, aku ngerasa kayak ya udah kita gimana nih bisa collaboration antara design and engineering, and here I found the solution. Bisa dilihat dari mungkin ya apa yang udah kita support ke Benda Design Hub kayak 360 kaset PC kita, yang bahkan kita I believe 360 kaset saya juga pernah post ini juga sebelumnya di sosmed saya. 360 kaset, the term 360 bukan cuma menggambarkan AC-nya itu bulat. Ya, of course it's 360 degree itu bulat, tapi other than that it was made from, to, and by people from 360 perspectives. Dari engineers, dari designers, homeowners, office owners, semua ngeliat, oh ini AC yang engineeringly functional, aesthetically pleasing ada di sini. Ya, I guess that's it sih. Itu beda nggak sih kalau misalnya bentuk bulat dengan bentuk kotak gitu secara functionnya itu akan sama aja atau ini? Atau cuman estetis aja bulat itu? Kalau secara function, of course ada penambahan. With 360 design, circular design, pasti more even cooling ya kita ngomongnya. Jadi nggak cuma sisi semua area tuh kayak ke cover nggak sih kalau lingkarannya, karena nggak ada sisi tadi itu kan. Nggak ada sudutnya ya. Gitu. Jadi emang itu perlu dijelasin tuh ya. Iya, jadi memang kalau mungkin teman-teman di sini pengen tahu, mungkin bisa di googling dulu bahwa kita berkolaborasi. Ini ada salah satu produk dari Samsung yang ada di Benda Design Hub, dan teman-teman kalau misalnya pengen ngerasain ya, datang ke sini gitu, bisa lihat langsung, ngerasain juga
perbedaannya gitu. Kalau secara kasat mata udah jelas beda tuh dari apa yang sering kita lihat di public space ya, di restoran, di kafe atau di kantor dengan AC yang ada di sini yang disupport sama Samsung ya. Itu namanya 360 gitu. Karena sudutnya 360 gitu. Sesimpel dan seharafiah itu ya. Oke. Nah, ini sejak kapan sih Mas Livano adanya 360 air conditioner ini gitu? Nah, ini yang unik, Pak. Actually it's been around since 2015. 2015 udah ada. Udah ada. Okay. Tapi kenapa nggak bergema? Nah, karena menurut aku pribadi ya Bu, whoever in which we target the market segment itu belum kena selama ini. Oke. Until lately, itu dimana sekarang kan ada di Benda Design Hub, gitu. Kita ngomong ini ada bener-bener kita ngomong live showcase di mana 360 blends in with design yang ada, sekarang gitu kan. Jadi baru mulai ada kita bilang lokomotifnya lah, baru jalan kayak gitu. Lumayan lama ya, berarti hampir 10 tahun, 8 tahunan lah ya. Sejak dia ada di dunia atau baru masuk di Indonesia? Oh sorry, kalau 2015 itu ada di dunia. Di dunia, dilahirkan gitu ya. Di Indonesia sendiri masuk mulai kapan tuh Mas? Di Indonesia sebenarnya kita udah ada existing dari 2018 menuju 19. Oke. Bahkan sebelum pandemik pun udah ada ya. Udah gitu. ada. 4 tahunan ya, 4 tahun ya. Oke. Makanya karena dari situ aku jadi agak grogi nih jadinya. Ditarik nafas. Lu harus bisa membuat ini caranya ngemil dulu. Kayaknya kalau bunyi kresek-kresek gitu tuh jadi hidup. Oke. Tapi ya benar, soal tadi sejak 2018 2019 ada, tapi kita sendiri baru tahu di tahun ini ya 2023 kita as a designer aja baru tahu gimana teman-teman yang artinya bukan designer yang tidak langsung ini ya, tapi nah selain tadi bahwa dia lebih dingin, dia ada nggak sih kelebihan lain gitu Mas Livano dari aset 360 yang ada di Benda Design Hub saat ini gitu? Simpelnya gini, ini yang mungkin sekarang menarik perhatian orang-orang generasi millennials, terutama millennials ya sekarang. Samsung udah support dengan SmartThings yang kalau misalnya Paren atau Bu Mira kan handphone Samsungnya udah pre-equipped sama SmartThings gitu kan. Dengan SmartThings otomatis menyelamatkan hidup AC-nya, TV-nya, apapun itu bisa dari handphone. Jadi we support that environment to use a mobile phone as your main source of control. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dari itu kita ada optional aksesoris sebenarnya di 360 cassette, di mana kondisi sekarang Jakarta kan lagi nomor 1 ya polusinya nih ya. Ya kan ya. Yes. Aku sendiri pribadi tuh jadi rada takut keluar rumah gitu. Tapi yang let me give you a shocking news Pak. Apa tuh? Bu. Yeah. How much time do you spend outside compared to how much time do you spend Lebih inside? banyak di dalam kalau gue. Di dalam ruangan sama di luar ruangan maksudnya ya, bukan di dalam rumah ya. Bukan. Ya, di luar itu bisa dibilang sejam karena kita menghindari panas. Kecuali di Bali. Kecuali di Bali ya. Kecuali di Bali. Iya. Lombok mungkin Lombok. Di Lombok juga. Keluar. Intinya di Jakarta itu kita keluar bersentuhan dengan udara luar itu dari bangunan ke mobil. Lari-lari lagi. Masuk mobil pun langsung di indoor. Jadi kalau dikumulasikan tuh ya mungkin sejam kali kita di luar. Kenapa tuh kira-kira? Statistically Pak, orang Jakarta tuh 90% waktunya indoor. Indoor bisa rumah, bisa kantor, bisa mobil. 10% di luar biasanya ya mungkin beli cilok gitu keluar gitu ya. Ngerokok. Gitu. If we are so unconfident tentang udara polusi yang ada di luar sana, how confident are we dengan kondisi polusi di dalam ruangan sendiri? Dust particle. Nah, itu yang salah satu aksesoris tambah di 360 cassette yang kita bisa kasih purifying panel. Sebenarnya itu. Jadi built-in di dalam AC-nya udah ada purifying gitu. panel. Yes. Bisa ya? Bisa. Di 360 itu? Di dalam 360. Karena emang dari bentuknya kan kita beberapa kali ya, mungkin kayak kita ada beberapa datang ke sini ngelihat, dipikir pertama ya mungkin kayak ini adalah air purifier, kedua ini adalah speaker. Karena ada yang nggak bahwa ini tuh adalah AC, ya nggak dari bentuknya yang memang nggak umum bahwa AC itu akan kayak gitu. Oh ternyata bisa
combine gitu ya, dikombinasiin dengan air purifier ya. Jadi fungsinya. Tapi sebenarnya kondisinya udah ini. Nggak built-in kan, baru bisa ditambah. Dengan air purifier belum? Bisa built-in, bisa normal tanpa air purifier juga bisa. Tapi kondisi existingnya gimana? Kondisi existingnya without purifier. Jadi bisa ditambahkan gitu ya. Gitu Iya ya, keren juga ya. Jadi orang nggak perlu pakai space lain gitu loh. Iya, tambahan space. Nggak banyak perangkat gitu loh. Betul, dalam satu ini sudah bisa langsung. Betul, kayak makanya itu yang aku selalu kalau misalnya ketemu gitu ya Pak ya sama homeowner lagi proyek gitu sama user, aku tuh duduk bareng sama owner, sama arsiteknya, sama interior designernya gitu. Terus mereka lagi desain rumah atau office, kita mau nih AC-nya di mana aja ya biar dingin gitu. Kan tadi Pak Ren bilang nggak perlu makan space lagi ya buat taruh air purifier misalnya kayak gitu. Contoh paling gampang itulah misal air purifier kan sekarang gede-gede ya karena pengennya satu rumah satu aja gitu. Sedangkan si arsitek, si interior designer udah abisin berpuluh-puluh jam coret-coret gambar, drafting, revisi lagi. Your work is an ideas that have to be implemented gitu di mata aku pribadi gitu kan. Because I cannot match your minds gitu kasar. Aku nggak bisa kalau disuruh kayak desainin dong rumah ini gitu. Kalau dari aku sendiri pribadi ya gitu. Aku nonton di salah satu podcast saya Benda Design Hub juga di episode sebelumnya kan. Because interior designers know what the user actually want. Even the user sometimes doesn't know that he or she wants that gitu kasarnya. Membaca pikiran kita tuh. Agak semi senayang ya. Profesi ini tuh membaca pikiran dan perasaan. Di kantornya ada laptop sama ada bola kristal ya. Sama membaca kantong ya kita tuh. Itu main jobnya kita ya sebenarnya kayak perlu digambarkan sejauh dan semewah apa. Itu makanya aku kayak pengen banget kayak I want to comply and complement your designs gitu. Makanya dari situ if you see AC-nya Samsung 90% line up-nya kita comply with your designs. Nah gini, yang ini agak to the point ya Livano ya. Karena gini misalnya nih ya gini. Samsung ini kan untuk di bidang AC kan termasuk baru ya, iya kan. Ada yang lebih lama dan sudah mendarah daging lah ya. Karena dia cuma ngeluarin itu, gitu. Nggak kemana-mana gitu karena dia hanya mengeluarkan itu, gitu kan. Nah, kadang-kadang kita pun sebagai desainer dan arsitek itu juga untuk propose terus tuh persuade ke klien itu harus ada poin lebih gitu loh. Iya kan, kita harus fight gitu kan. Karena apa? Karena orang umum kebanyakan udah kalau AC adalah ini gitu loh. Iya kan? Nah, bagi kita sebagai desainer kita tuh harus bisa menjelaskan apa nih yang menjadi keunggulannya sehingga klien itu oke, gue pakai ini deh. Nah, ada nggak sih seperti itu? Oh sebenarnya kalau dibilang kadang-kadang tuh sering mental tuh gara-gara itu sih Livano. Aku ngerti sih. Ada beberapa yang emang tadi Pak Ren Mira bilang karena ada yang udah lebih lama terutama di Indonesia. Oh dia udah footingsnya di Indonesia udah kuat lah footstepnya gitu ya. Nyemil nih makan ini, bahas ini. Kayak kalau tambahin martabak kacang coklat enakannya. Rujak buah sama rujak serut juga enak. Tapi kalau misalnya aku boleh bilang kenapa sih why Samsung gitu misalnya why should we apply ngomongnya Samsung ya? Ada beberapa pronunciation Pak. Kalau aku sukanya Samsung. Tapi kalau orang Korea sendiri Koreanya sendiri ngomongnya Samsung. Samsung ya? Samsung 3 bintang. Jadi, Samsung. Yang ngomong Samsung siapa? Samsung biasanya orang Priok. Orang mana? Biasanya European. European. Ya, ngomong bule-bulean ya. Suka gaya sih orang Priok. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ini kan Samsung ya sama aja lah. Oke. Yang penting tahulah itu ya. Sama-sama ngerti lah ya. Gitu. Nah, kalau untuk kenapa sih harus Samsung gitu kan? Simpelnya gini sih. The world is changing. Innovation itu the highest point of any kind of technology.
Ya, kan? Kayak mungkin sebelumnya, tapi masalahnya innovation juga nggak boleh melupakan roots-nya dia dari mana. Iya dong. Gitu. Sama kayak design juga ada beberapa orang sekarang suka modern tropical kayak yang mungkin digambarin sama Pak Ren. Ada mungkin yang masih suka klasik ya, biasanya juga desain dari Bu Mira banyak yang masih klasik. Gitu. Again, tapi kan sebenarnya balik ke klasik pun di desain yang klasik pun dia akan mengincorporate modern elements gitu misalnya. Nggak mungkin pengennya klasik nggak pakai lampu, pakainya lilin kan, obor kan nggak mungkin gitu. Sampai inovasinya adalah lampunya ada yang berbentuk obor gitu, seperti hal kayak gitu. Why Samsung? Samsung itu selalu mengeluarkan inovasi yang terus-terusan gitu, dan inovasi Samsung itu di backingnya bukan cuma sekedar kayak kita AC kita misalnya nih, AC-nya Samsung itu lebih dingin. Karena pada dasarnya dingin tuh relatif. Maksudnya apa tuh relatif? Buat aku, ini paling aku sama istri deh. Gitu. Aku sama istri bahasa AC-nya itu musuhan. Gitu. Gimana tuh? Istri itu 24-25. Suhunya ya? Ya. Oke. Tingkat kedinginan seseorang itu beda-beda gitu kan? Iya. Aku kan bisa 12, aku 12 gitu masalahnya gitu. Oke, kalau kita kan untuk tingkat nyamannya tuh dinginnya berapa tuh orang beda-beda. Ya. Nah, kalau misalnya dibilang on basic value-nya AC tugas utamanya adalah pendinginan. Dan setelah mendinginkan main job-nya selesai. Setelah dari situ lari ke beberapa inovasi berikutnya. Paling simpel yang pertama biasanya hemat energi. Tapi hemat energi juga dengan beriringan majunya teknologi, semua produk juga akan mengeluarkan hemat energi yang sama. Namanya beda-beda, nominalnya beda-beda. Tapi di Samsung yang menurut aku paling wah ini Samsung banget gitu. Yang pertama tadi dia seamless integration sama interior design. Yang kedua karena Samsung punya produk mobile, punya produk TV. Tahu nggak sih Pak? Basic central AC Samsung remote controlnya itu touchscreen. Gitu. Udah touchscreen. Bawaan dari sananya touchscreen. Dan touchscreennya kayak punya tablet. Oke. Jadi enak di handle. Tuh. Terus yang kedua, yang ketiga kalau misalnya pakai 360 cassette yang mungkin dari benda design hub gitu ya. Ini kan kita basic white color ya Bu ya. Kayak misalnya ceilingnya plafonnya si user misalnya maunya warnanya pink. Ya, bisa. Bisa diwarnain pink gitu. It's okay. Gitu. Maksudnya diwarnain pink itu customer mewarnai sendiri atau kita request ke Samsungnya? Kalau request ke Samsung kita akan pakai airbrush, it will take time karena kita ada quality control kita sendiri. Tapi misalnya dari customer yang mau, udah deh, misalnya aku bawa ke artis aku sendiri nanti dia gambarin, silakan. Itu mau tiba-tiba gambarin muka Teletubbies juga kita. Kayak brand tas kan udah mulai gitu ya, luxury tas itu bisa dilukis gitu ya. Lu mau ada huruf-huruf segala macam gitu bisa. Muka juga bisa ya kita tempel. Horor nggak sih gitu Pak? Melek gitu loh buka, wah ada muka siapa itu? Justru kayak aduh gila ya gue menghadap lo kayak adem banget. Padahal AC yang keluar. Di situ ada muka kita. Oke. Ntar gue mau nanya apa? Oke, mungkin tadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan Mira gitu ya. Mungkin gini Mir, kalau Samsung ini kan produknya banyak, nggak spesialisasi cuman AC gitu kan. Ada kulkas, ada ini, ada TV, ada gitu. Mungkin sehingga orang ketika kita bilang ada AC, kita bilang AC Samsung, orang tuh mikir serius. Bukannya Samsung tuh handphone, kebayang nggak? Saking multi functionnya produk yang ada gitu ya, produknya macam-macam itu sehingga mungkin di situ orang tidak nyangkut atau branding image-nya itu tidak langsung mengena pada AC itu sendiri gitu. Bisa jadi kayak gitu ya karena memang banyak produk gitu. Nah, dari AC sendiri dari divisi AC sendiri menyikapi itu atau merespon itu bagaimana ya Mas ya kira-kira? Justru aku bilang bagus. Sebenarnya simpelnya gini, ada beberapa kita bisa bilang produser AC ya gitu, yang menspesialisasikan dirinya. Oh kita emang produser AC, kita fokus di dunia AC, which is okay ya gitu. Mereka memang main business line-nya, main business unitnya ada di air conditioning. Cuma the way that I see it personally, dengan adanya banyaknya business unit dan products dari Samsung, each innovation dari setiap business unit contribute to the other. Kayak misalnya nih, paling gampang yang tadi aku bilang Pak, remote control touchscreen.
touchscreen-nya itu kenapa bisa sebagus itu? Karena Samsung punya divisi handphone. Teknologinya ada. Dimana teknologi handphone itu akhirnya dibawa, kayaknya jadi remote control bagus nih. Dijadikanlah jadi remote controlnya AC. Saling mendukung. Iya. Terus kita ada sisi kita ada tim untuk telecommunication juga kan. Jadi jatuhnya kayaknya kalau kita bikin kayak home automation, smart home system bagus nih, adalah smart things gitu. Jadi malah bukannya nggak fokus, malah jatuhnya lebih setiap kali ada inovasi ini diintegrate ke barang yang lain. Ujung-ujungnya jadinya malah dia building blocks for a bigger picture yang menurut aku wah jadinya bagus banget nih gitu, misalnya kayak gitu. Simpelnya kayak dengan adanya 360 yang bisa diwarnain panelnya sesuai dengan permintaan customer, keluarlah bespoke gitu kan, yang bespoke refrigerator, bespoke microwave, di mana kayak panelnya bisa nyesuaiin kok sama kebutuhan warna dari sini. Jadi ujung-ujungnya semuanya akhirnya bersintegrasi dengan satu tujuan yang sama. Gitu. Malah aku ngeliatnya ke situ. Kalau gue ngeliat tuh mungkin karena kita nih ya kadang kan butuh validasi terhadap kayak kita suka warna ini gitu. Personal kita tuh pengen dikeluarin gitu loh, dan itu yang rasanya disambut gayung oleh Samsung gitu loh. Enggak ya tadi makanya ada personalisasi di kulkas gitu. Gue nggak pengen warna kulkas gue sama dengan yang jadi ditambahkan warna sesuai yang dia mau gitu. Ya. Sama begitu juga dengan AC 360 tadi, bisa dicat, bisa bisa dilukis dan seterusnya gitu. Jadi itu mungkin poin yang bisa dilihat bahwa ada personalisasi diri kita itu di produk-produk yang akan kita pakai di rumah. Itu ya kira-kira lebih ya. Karena dari aku sendiri pribadi ya sebagai orang Samsung gitu. Dan mungkin sama juga dari Pak Aren dan Bu Mira juga, I want ketika user datang mau desain untuk pendinginannya, I want to make their home as their home, bukan my showcase. Gitu. Ketika aku pasangin AC buat mereka, aku pengen dia pulang ke rumah ngelihat AC-nya, dia nyalain AC-nya ngerasa kayak oh ya ini rumah gue. Gitu. Ini desain yang gue pilih ini emang desain gue gitu ya. Mungkin Bu Mira juga sering ngalamin itu ya. Ini desainnya gue banget gitu, isi owner. Jadi kan kita juga ada personal satisfaction gitu kasarnya kayak oh ya kita berhasil mendeliver something yang benar-benar identitinya tuh lah identity si owner. Sedangkan kalau misalnya kita nggak bisa comply dengan hal tersebut, jujur di aku kesannya kayak kok orang AC egois banget maksain AC-nya kayak gitu. Jadinya mungkin si user ngerasa kayak aduh ini sakit mata gitu kayak gitulah kayak gitu. Ngomong-ngomong AC di tempatnya Livano Samsung. Ya. Pasti dong Samsung. Aku di rumah aku bisa sebutnya rumahku itu Galaxy Environment, Pak. Gitu. Kenapa tuh? Apa itu? TV-nya Samsung. Asik. AC-nya ada yang Samsung. Coba lihat tuh handphonenya. Apa itu? Handphone aku ini Galaxy Note 9. Asik. Ini aku beli ini brand new inbox padahal udah discontinue. Kenapa? Karena aku suka banget. Jadi sebenarnya ini udah outdated. Udah old school. Kenapa senang banget? Nggak tahu kenapa layar Edge yang masih melengkung gitu kan. Samsung kan pernah keluarin yang Edge yang muter itu. Terus masih fingerprintnya masih yang ada panel buttonnya di belakang. Terus colornya yang masih ini kita bilang kayak semi rose gold ya dark. Gitu. Jadi aku waktu itu beli, orang-orang pada bilang kenapa nggak beli yang paling baru gitu. Ya aku nyarinya ini gitu, saking kayak emang ini vacuum cleanerku Samsung. Luar biasa ya. Jadi aku ngomongnya masuk ke rumahku Samsung semua, Galaxy Environment gitu. Luar biasa. Tapi ya terus terang ya kalau ngomongin soal handphone Samsung, handphone gue pertama tuh Samsung loh, percaya nggak lo? Iya. Di tahun 2006 gitu. Pertama kali gue. Masa sih lu 2006 baru punya handphone? Pertama gue pulang ke Indonesia itu handphone gue Samsung. Zaman yang masih jadul gitu loh. Yang flip bukan? Iya. Yang flip. Yang flip gitu. Itu Samsung ya, yang flip itu ya. Yang flip dulu yang flip. Ada 2-3 brand gitu. Tapi gue tuh pilih itu karena menurut gue ya itu dari bentuknya itu kayak lebih, kalau kita ngelihatnya tuh itu lebih Asia banget gitu loh, kayak lebih small, pegangannya lebih enak dibanding yang lain-lain yang gede yang untuk tangan orang Eropa gitu. Iya sih. Cuma sadar nggak sih Pak Ren kalau misalnya kita tadi ngomongin inovasi teknologi ya, gitu. Sekarang tuh teknologi ngebut banget.
Ngebut banget emang. Ya kan? Dalam waktu 6 bulan handphone baru. Dalam waktu berapa bulan berikutnya tiba-tiba ini ada yang versi lama tapi yang model plus atau yang model apa, model terus-terusan keluar terusan. Jadi kalau misalnya dilihat dari situ ya inovasi Samsungnya yang tadi itu kita ngikutinnya secepat itu. Kayak sekarang kan yang baru launching ada Samsung Galaxy Fold 5 sama Z Fold 5 sama Z Flip 5 ya, itu yang baru. Itu dan padahal Z Flip 4 masih ada di pasaran dan mungkin kedepannya akan Z Fold 6 dan Z Flip 6 juga akan keluar. Gue terengah-engah tau nggak sih ngejar perkembangan handphone itu ya. Cepet banget gitu ya. Benar. Belum bosen udah ada baru, belum bosen udah ada yang baru. Iya, bisa kayak gitu sih Bu jatuhnya. Kan? Nah AC gitu juga enggak lah ya. AC karena kalau di AC itu researchnya dia lebih, kalau handphone kan personal items ya Bu ya. Kita ngomongnya sama kayak mungkin bisa bilang TV sama vacuum cleaner. Tapi kalau AC kan dia lebih permanent system. Dia dipasang tahan lama gitu. Iya. Gitu. Nah jadi meskipun justru nggak boleh kayak gitu ya. Kalau gampang ini malah orang males pakai. Iya kan kayaknya ya? nanti ini nggak akan tahan lama gitu. Tahan lama nggak dipikir seumur gitu. Nggak seumur rumah gue nantinya. Iya. Benar. Ya itu sih jatuhnya. Sama paling kalau misalnya dibilang kenapa Samsung tadi Bu, kita ada teknologi Winfree kan. Sekarang lagi nyala nih di bener di sana. Itu sih yang menurut gue tuh cocok buat generasi kita, which is generasi X. Coba dijelaskan apa itu Winfree? Simpelnya gini Pak, kita generasinya hampir mirip nggak sih Bang? Enggak. Jangan menyamakan diri. Kita proud. Dia baru punya anak. Karena entah kenapa aku juga tipe generasi sekarang, aku mulai masuk tahap di mana aku begadang lewat jam 10 pasti masuk angin. Jadi kita ngelihat kondisi di mana sebenarnya dingin itu nggak perlu terlalu banyak angin. Gitu. Terlalu banyak angin. Kalau di Indonesia ngomongnya masuk angin, di luar negeri kita ngomongnya cold gitu kasarnya. Masuk angin efeknya di sini panjang, rungsing, bete, kerokan, koyoan gitu kan ya. Besok lemes gitu. Nah, jadi teknologi Winfree adalah teknologi di mana sebuah AC-nya Samsung itu dia fast cooling, mendinginkan dengan cepat di sebuah ruangan ketika suhunya udah capai. Dia hilangin anginnya, tapi dia menjaga suhunya tetap sama. Jadi anginnya aja yang hilang. Suhunya tetap dingin. Jadi memang udah di titik yang memang dicapai gitu ya. Kayak mungkin suhu ruangan berapa? 24 ya? 23, 24 kali ya? 22 sampai 24 standarnya kan. Setelah itu dia stop anginnya. Tapi kalau tangan kita berdeket sama AC-nya, kita masih merasa anginnya keluar. Tetap ada. Tapi hembusannya tuh soft banget, kita nggak berasa. Tapi tetap dingin. Itu teknologinya Samsung. Mungkin itu yang namanya teknologi semilir ya. Sejuk. Semilir, udara semilir tuh itu kali ya. Kalau misalnya pengen tahu definisi sepoi-sepoi semilir ya itulah. Yang anginnya nggak kenceng tapi ada. Iya. Kayak gebetan aja ya. Nggak selalu ada tapi ada gitu. Samsung tuh ada ini nggak sih sistem split duct sentral gitu ada nggak sih? Ada. Kita yang terbaru launching tahun 2022 kemarin itu kita ngomongnya digital variable multi DVM S2. Itu. Jadi S2 berarti udah master kan. Asik. Kalau S3 kan profesor kan. Belum, baru doktor. Jadi DVM S2 itu baru launching 2022 kemarin di sini. Itu sistem sentral kita again ada ducting juga, tapi apakah 360 kaset cuma single doang nggak bisa sistem? Bisa Bu. Bisa juga. Jadi ya itu ini sih. Jadi misalnya kalau aku coba relatekan dengan project-projectku yang nggak seberapa itu ya. Artinya kalau misalnya dalam satu hunian rumah gitu ya, yang ibaratnya ada 3 kamar tidur, kan itu biasa 3+1 ya, istilahnya kan gitu. Nah, kira-kira nih, kalau untuk kebutuhan AC sendiri dengan kamar 3 plus 1 kamar membantu dan 1 ruangan biasa itu kira-kira apa yang bisa seberapa banyak sih AC yang dibutuhkan? Ini 3+1 adalah rumah-rumah yang standar ya Mas. Itu harus berapa yang harus ke sentral ataukah dia nggak perlu sentral? Itu kira-kira gimana? Mungkin kebanyakan dari audiens kita atau pendengar kita adalah generasi milenials ya, yang kira-kira punya rumah yang sebesar itu gitu.
Simpel lagi nih, ketika kita ngomong AC sentral, itu kita kesannya kayak ini mesinnya gede banget. Ada minimal luasan nggak untuk menggunakan AC sentral untuk residential misalnya gitu? Pada dasarnya enggak, Bu. Enggak ada. Pada dasarnya enggak. Pada dasarnya semua itu tergantung. Balik lagi ke si end user. Tapi ketika kita ngomong AC sentral kan kesana, wah ini mesinnya gede banget. Kapasitasnya mungkin kita ngomong bahasa Indonesia kan, oh ini bisa 30 PK gitu. Dan gini loh, kalau misalnya rumahnya nggak terlalu besar pakai AC sentral, yang ada bunyi nggak? Itu ketakutannya. Salah satu ketakutannya kan gitu. Cuma gini Pak, di Samsung itu ada kita ngomongnya DVM Eco. DVM Eco itu mempunyai, itu jadi sentral sebenarnya. Satu sistem outdoor unit atau Indonesia bisa ngomongnya blower ya, di luar. Itu bisa dikoneksikan ke banyak indoor unit. Berapa indoor tuh? Yang itu bisa sampai 26 indoor. Oh, itu banyak banget sih. Banyak itu satu banget. rumah. Untuk rumah yang milenial tadi itu kayaknya dia bisa dinginin rumah tetangganya ya. Iya kan? Jadi intinya kalau misalnya tadi kita udah bahas sedikit gitu ya, untuk satu rumah dengan 3+1 tadi yang kira-kira rumahnya juga paling luasannya 250 meter persegi kali ya, atau maksimum 300 lah. Itu kira-kira butuh AC model kayak gimana sih? Nah, kalau model indoor unitnya semua bisa milih. Ya. Tergantung, kayak aku ada proyek rumah lah ya di daerah Tangerang BSD situ. Rumahnya rumah mewah juga, lumayan kurang lebih sekitar 300 meter persegi, tapi dia tinggi ke atas 3,5 lantai lah gitu. Yang aku propose ke sana itu ada 3, kita ngomongnya 3 alternatif. Yang pertama tetap pakai model single split, jadi satu indoor satu outdoor. Masalahnya adalah Pak, ketika anggaplah 3+1 plus living room bisa jadi 4, berarti mungkin ada study room jadi 5 ruangan, ya kan? Ketika 5 ruangan ini mesti didinginkan dengan AC, berarti akan ada 5 unit blower. Ada 5 unit, Kalau misalnya pakai single split, itu merusak estetik secara fasad. Kalau nggak merusak estetik secara fasad, misalnya, outdoor unit itu taruh di belakang, itu akan merusak. Kalau misalnya nggak ada sirkulasi angin di belakang, akan merusak si AC-nya karena kita ngomongnya turbulence wind. Angin panasnya itu malah nyerang balik ke si outdoor unit. Itu yang paling penting. Terus, jadi yang aku propose biasanya selain itu, yang kedua kita ngomongnya ini multi. Multi adalah satu sistem, satu indoor satu outdoor dan dikoneksi ke berbagai indoor, tapi biasanya ada limitasi. Maksimal misalnya 5 indoor maksimal, 4 indoor maksimal dengan kapasitas yang cenderung lebih kecil, biasanya 0,5 sampai 2 PK untuk indoor unitnya. Gitu. Itu ada opsi itu, atau yang ketiga kita ngomongnya mini central. Gitu. Mini central itu Pak, itu sistem yang paling perfect. Jadi itu yang kira-kira jadi solusi terbaik kalau misalnya tadi ya, dengan 3+1 bangunan nggak sampai 300 meter persegi, which is kayak 200 sampai 250, multi dan mini central. Mini central itu jadi solusi. Itu gimana itu kira-kira gambarannya tentang mini central tadi? Mini central itu kita ngomongnya mini VRF ya. VRF itu bahasa yang sangat AC banget, variable refrigerant flow. Itu artinya si mesin outdoor bisa mengkondisikan freon atau refrigeran yang lari ke indoor unit sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oh gitu. Tapi kenapa mini namanya? Karena bentuknya kecil, nggak beda jauh sama blower atau outdoor unit yang bisa terpasang di rumah-rumah. Paling segitu-gitu, tapi bisa dikoneksikan ke banyak indoor unit. Berapa maksimum indoor yang bisa dikoneksikan? Bisa sampai 26 tadi. Oh itu juga lumayan banyak ya. Mulai dari yang paling kecil biasanya kita mulai dari 5 PK. 5 PK yang paling kecil. 5 PK ini untuk disebar di semua ruangan. Semuanya. Oh, jadi dari PK-nya ini yang baru nanti dia bisa kemana-mana tadi gitu ya. Maksimum berapa PK? Maksimum kita ada di 16 PK. Dari 5 ke 16 ya. Jadi 5, 6, 7 terus sampai. Jadi kalau untuk tadi yang kira-kira untuk diaplikasikan di rumah 3+1 tadi kira-kira berapa PK yang cukup? Nah ini tergantung luasan ruangan ya. Ini biasanya aku sambil kasih sedikit how to calculate your cooling system di rumah ya. Yang ke orange. Oh yang ke orange. Gimana? Gampangnya gini, kalau misalnya lihat ruangan, kita anggap rumah ceilingnya biasanya berapa Bu? 4 meter, 3 meter lah ya. Iya. 3 sampai 4 meter ya. Anggaplah dengan ceiling 3 sampai 4 meter. Pertama hitung luasannya dulu. Lalu luasannya itu dikalikan dengan nominal 600 atau 750 BTU. Misalnya 3 kali 3 berarti 9. 9 kali 600 berarti 5.400 BTU. Nah, itu dibagi 9.000. Jadi 4 kurang lebih setengah.
setengah 3/4 PK. Oh. Itu. 600 tuh apa? Kenapa harus Nah, 600? BTU-nya tadi. Itu satuan BTU Bu biasanya itu. Kenapa harus 600? Ini beda-beda. Kadang ada yang 450. Balik lagi. Biasanya aku konsultasi sama usernya, Bapak mau dinginnya, Ibu mau dinginnya berapa? Oh, beda-beda referensi dinginnya. Begitu tiba-tiba, oh ini saya mau bikin aulanya isinya bisa sampai 5.000 orang, itu bisa bengkak 2.500 BTU. Iya. Jadi semua based on calculation itu. Jadi simpelnya kalau ngecek, oh ya udah luas ruangan dikalikan 600 sampai 700 BTU. Dapatlah angkanya, dibagi 9.000, jadilah tuh PK-nya berapa. Mantap. Ini menarik banget ya. Ini kalau kita ngobrol masalah ini kayaknya nggak kelar-kelar sampai rumah jadi. Nah, kira-kira informasi semua yang tadi yang Mas Livano bisa jelaskan, kira-kira kalau buat teman-teman yang dengerin ini bisa dapetin informasi kemana? Apa ke Instagram atau ke ada websitenya atau bahkan mungkin langsung ke WhatsApp-nya Mas Livano mungkin atau ketemu Mas Livano di mana gitu? Kalau untuk informasinya kita semuanya bisa didapetin di website ya. Ada di website. Ada di website samsung.co.id. Samsung.co.id ya. Kemudian ada di Instagram kita Samsung Indonesia juga ada. Samsung Indonesia @Samsung Indonesia ya. Tapi kalau mau lebih gue mau tahu lebih dong gitu. Karena AC nih kan kalau di Samsung itu di website dan itu semua barang ada kan di situ ya. Itu bisa langsung ke ditelepon ke nomornya hotline untuk tim AC Samsung. Boleh disambung. Nah, nanti kayaknya kita langsung pakai ini kayak banner set gitu. Bisa dilihat di YouTube kita ya. Siap. Gitu. Itu jadi semua informasi yang tadi kita obrolin dong. Iya. Bisa lihat di mana ya supaya dapat experience selain di Benda Design Hub. Baru mau ngomong di Benda Design Hub. Selain dari Benda Design Hub paling terdekat itu di Senayan Park kita ada showroom. Senayan Park ya, showroomnya yang lumayan gede yang kita datengin itu ya. Kita pertama kali meeting benar-benar itu seru banget sih, emang semua bisa kita lihat ya dan kita rasakan gitu. Tapi kalau mau bener-bener ngerasain comfortnya aslinya ya di Benda Design Hub. Harus ke sini sih. Ini tempat yang paling ideal untuk bercengkrama. Mas Livano, terima kasih banyak sudah mampir ke kita dan juga sudah selalu mensupport kita ya di Benda Design Hub. Mudah-mudahan kita akan panjang umurnya untuk berkolaborasi di beberapa proyek ke depan dan juga untuk proyek-proyek pribadi kita gitu Mas Livano. Baik, terima kasih banyak. Mira, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih banyak sama dengan dirimu kepada Livano yang sudah sharing ya dengan kita di Benda Design Hub ini. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.